Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar semuanya? Sekarang kita akan melanjutkan materi kita tentang gerak yang disebut sebagai gerak parabola. Sekarang kita mulai dari pengertian apa itu gerak parabola. Jadi gerak parabola adalah gerak benda yang dilemparkan ke atas dengan kecepatan konstan yang membentuk sudut tertentu, sehingga lintasannya terbentuk seperti parabola. Untuk lebih memahami materi tentang gerak parabola, mari kita lihat ilustrasi berikut. Pada ilustrasi berikut terlihat seorang pria sedang memegang bola basket. Pria tersebut melemparkan bola basket tersebut ke ring basket, sehingga bola tersebut masuk ke dalam ring. Nah, pertanyaannya adalah, berapa kecepatan yang dibutuhkan pelempar bola tersebut agar bola tersebut tepat masuk ke dalam ring tersebut? Lalu, kira-kira berapa derajatkah sudut yang diperlukan pelempar bola agar bola tepat masuk ke dalam ring basket? Mari kita rumuskan gerak parabola. Jadi kita punya lintasan seperti parabola, yaitu lintasan yang dia memiliki sudut tertentu terhadap bidang horizontal. Nah, sudut ini disebut sebagai sudut elevasi. Nah, pada gerak parabola disebutkan dia adalah gerakan konstan tapi arahnya ke atas. Artinya, dia memiliki dua gerakan secara sekaligus. Yang pertama adalah gerakan konstan atau yang disebut sebagai GLB, gerak lurus beraturan. Arahnya selalu di bidang X dan dia arahnya ke atas. Nah, ke atas artinya dia mengalami gerak vertikal ke atas. Nah, karena ada dua gerak, maka perumusannya juga ada dua, yaitu perumusan di sumbu X dan di sumbu Y. Pertama, kita ke perumusan di sumbu X. Di sumbu X dinyatakan bahwa dia mengalami gerak konstan atau gerak lurus beraturan. Apanya yang konstan? Konstannya adalah kecepatan. Maka kecepatan pada sumbu X selalu sama. Nilai Vx akan sama dengan V0. Ingat, karena di situ ada sudut elevasi, maka nilai V0-nya dikali dengan cos alfa. Kenapa dikali dengan cos alfa? Jadi ini menurut teorema dari trigonometri yang sudah dijelaskan di materi vektor dan di materi trigonometri matematika, bahwa di bidang X terhadap sudut segitiga maka dia akan bertemu dengan cos. Kemudian karena nilai Vx akan selalu dengan V0, kecepatan akhir akan selalu dengan kecepatan awal, maka untuk perumusan posisi X sama dengan Vx dikali dengan T, dan Vx-nya sendiri adalah V0 cos alfa dikali dengan T. Lalu sekarang kita rumuskan di sumbu Y. Untuk sumbu Y dia adalah gerak vertikal ke atas, maka kita menggunakan perumusan gerak vertikal ke atas. Yang pertama pada V-nya. Vy sama dengan, kita punya di gerak vertikal ke atas adalah Vy sama dengan V0 dikurang G kali T. Maka di sini untuk yang Y, karena ada sudut elevasi alfa, maka V0-nya menjadi V0 sin alfa dikurang G kali T. Gitu ya. Kalau di X kita punya cos, kalau di Y kita punya sin. Lalu untuk mencari posisinya, maka Y sama dengan V0 sin alfa dikali T dikurang setengah GT kuadrat. Jadi rumusnya sama seperti rumus gerak vertikal ke atas, hanya kita tambahkan pada V0-nya ditambahkan ada sin alfa, di mana alfa adalah sudut elevasi. Sekarang kita ke contoh soal. Sebuah benda dilempar dengan sudut elevasi 60 derajat dengan kecepatan awal 10 meter per second. Hitunglah besar kecepatan pada saat T sama dengan 1/2 akar 3 second. Sekarang kita jawab. Kita tulis dulu yang diketahui di soal. Yang pertama, ada sebuah benda dilempar dengan sudut elevasi 60 derajat. Artinya, nilai alfanya sama dengan 60 derajat. Dengan kecepatan awal 10 meter per second. Kecepatan awal adalah V0 sama dengan 10 meter per second. Hitunglah besar kecepatan, maka yang ditanyakan adalah kecepatan, yaitu Vt, pada saat T sama dengan 1/2 akar 3 second. Sekarang kita jawab. Pertama kita cari jawabannya dulu untuk sumbu X, yaitu di Vx sama dengan V0 cos alfa. Sekarang kita tinggal masukin Vx sama dengan V0-nya 10 dikali cos 60 derajat. Maka Vx sama dengan 10 dikali cos 60 adalah 1/2. Sehingga nilai Vx-nya sama dengan 5 meter per second. Setelah kita mencari jawaban di sumbu X, sekarang kita ke sumbu Y. Sumbu Y rumusnya adalah Vy sama dengan V0 sin 60 derajat dikurang G kali T. Kita masukin lagi angka-angkanya. Vy
sama dengan 10 dikali 1/2 akar 3 dikurang 10 dikali 1/2 akar 3, maka V-nya sama dengan 0 meter per second. Untuk mencari nilai V-nya, karena ada dua sumbu, ingat pada vektor, maka rumusannya menjadi V sama dengan akar Vx kuadrat ditambah Vy kuadrat. Kita masukin angkanya, karena V-nya 0, maka tinggal Vx saja. Tinggal V sama dengan akar 5 kuadrat, sama dengan 5 meter per second. Mari kita perhatikan kembali. Di sini ada sebuah benda, lalu benda tersebut akan bergerak pada lintasan parabola. Saat benda tersebut pada titik tertingginya atau H maksimal, maka syarat bola tersebut yaitu kecepatan pada bidang Y-nya sama dengan 0 meter per second. Maka bisa kita rumuskan gerak parabola pada ketinggian tertingginya yaitu Vy, kita punya Vy sama dengan V0 sin alfa dikurang G kali T, di mana Vy-nya adalah 0, maka 0 sama dengan V0 sin alfa dikurang G kali T. Minus G T-nya kan kita pindah ruas ke kiri menjadi G kali T sama dengan V0 sin alfa. Sehingga untuk mencari waktu mencapai dia ke titik tertinggi yaitu T max sama dengan V0 sin alfa dibagi dengan G. Sekarang untuk ketinggian maksimumnya, kita punya rumus Vy kuadrat sama dengan V0 kuadrat sin kuadrat alfa dikurang 2G kali H. Nah, kita tahu bahwa syaratnya Vy sama dengan 0, maka Vy-nya menjadi 0 sama dengan V0 kuadrat sin kuadrat alfa dikurang 2G kali H. Minus 2GH-nya kita pindah ruas ke kiri menjadi 2GH sama dengan V0 kuadrat sin kuadrat alfa, sehingga H maksimumnya yaitu V0 kuadrat sin kuadrat alfa dibagi dengan 2 kali G. Sekarang kita ke contoh soal. Sebuah peluru ditembakkan dengan kecepatan awal 100 meter per second dan sudut elevasinya 30 derajat. Jika G sama dengan 10 meter per second kuadrat, hitunglah waktu peluru tersebut mencapai titik tertingginya. Sekarang kita jawab. Kita lihat dari soal, kita tulis dulu apa yang diketahui di soal. Ada sebuah peluru ditembakkan dengan kecepatan awal 100 meter per second, maka nilai V0-nya sama dengan 100 meter per second. Dan sudut elevasinya 30 derajat, maka nilai alfanya sama dengan 30 derajat. Jika G-nya sama dengan 10 meter per second kuadrat, maka yang ditanyakan adalah hitunglah waktu peluru tersebut mencapai titik tertingginya, maka nilai T max-nya yang kita cari. Kita jawab, rumus dari titik tertinggi yaitu adalah V0 kali sin alfa dibagi dengan G. Kita tinggal masukin angkanya, maka T max sama dengan 100 kali sin 30 derajat dibagi dengan 10. Sehingga T maksimum sama dengan 100 kali sin 30 adalah 1/2 atau 0,5 dibagi dengan 10. Sehingga waktu mencapai titik tertingginya adalah 5 second. Mari kita perhatikan kembali. Di sini ada bola yang akan melakukan gerakan dengan lintasan parabola. Saat bola tersebut kembali jatuh ke tanah, maka itu disebut sebagai jarak terjauh. Syaratnya adalah nilai posisi Y-nya harus sama dengan 0 meter. Maka dalam merumuskan gerak parabola pada jarak terjauh, yaitu karena nilai Y-nya sama dengan 0, maka nilai posisinya hanya ada nilai X. Dan nilai T-nya untuk T terjauhnya adalah sama dengan 2 kali T tertinggi, sehingga T terjauhnya adalah 2 V0 sin alfa dibagi dengan G. Sehingga untuk nilai posisinya, X sama dengan V0 cos alfa dikali T, T-nya menggunakan T terjauh, T waktu terjauh. Sehingga X sama dengan V0 cos alfa dikali 2 V0 sin alfa dibagi dengan G. Sehingga X-nya sama dengan X terjauh yaitu V0 kuadrat dari V0, di sini ada V0, dikali dengan V0 lagi, sehingga menjadi V0 kuadrat, dan sin 2 alfa ini dari cos alfa dikali 2 dikali sin alfa, dibagi dengan G. Kenapa bisa ada sin 2 alfa? Jadi, menurut peraturan dari trigonometri bahwa nilai sin 2 alfa itu sama dengan 2 sin alfa dikali dengan cos alfa. Maka, tadi yang cos alfa dikali dengan 2 dikali sin alfa dirubah, disederhanakan menjadi sin 2 alfa. Sekarang kita ke contoh soal. Sebuah bola golf dengan kecepatan 6,5 meter per second bersudut beta terhadap horizontal. Sin beta sama dengan 12/13. Jika percepatan gravitasi 10 meter per second kuadrat, tentukanlah jarak bola golf tersebut mencapai tanah. Oke, sekarang kita jawab.
Di sini kita tulis dulu ya apa yang diketahui dari soal. Sebuah bola golf dengan kecepatan 6,5 meter per second. Maka nilai kecepatan awalnya adalah 6,5 meter per second. Bersudut beta terhadap horizontal, di mana sin beta sama dengan 12 per 13. Kita tulis sin beta sama dengan 12 per 13. Maka nilai cos betanya adalah 15 per 13. Ini dapat dari mana cos betanya 5 per 13? Jadi kalau kita punya segitiga dengan sudut, di sini berarti sudutnya adalah sudut beta, maka nilai sin beta itu adalah depan bagi miring. Artinya di depan sudut itu 12 dan bagian miringnya adalah 13. Lalu bagian bawahnya berapa? Ingat, ini triple Pythagoras. Kalau ada 12, ada 13, pasti di sini adalah 5. Kalau kalian masih bingung dengan triple Pythagoras, ingat, rumus Pythagoras adalah untuk menentukan yang bawah ini, kita anggap ini X, maka sama dengan akar 13 kuadrat dikurang 12 kuadrat. Maka sama dengan akar 169 dikurang 144, yaitu akar 25. Maka akar 25 adalah 5. Nah, angka 5 ini akan kita letakkan di sini. Dan kita tahu bahwa cos itu adalah samping sudut dan miring. Maka sampingnya 5, miringnya 13. Maka cos beta adalah 5 per 13. Sekarang kita lanjutkan. Jika percepatan gravitasi 10 meter per second kuadrat, tentukanlah, maka yang ditanyakan jarak bola golf tersebut mencapai tanah, maka nilai X maksimumnya. Sekarang kita jawab, rumus dari X maksimum adalah, atau X terjauh sama dengan V0 kuadrat sin 2 beta dibagi dengan G. Ingat tadi bahwa sin 2 beta itu adalah 2 sin beta kali cos beta. Maka kita bisa ubah menjadi X terjauh sama dengan V0 kuadrat 2 sin beta dikali cos beta dibagi dengan G. Sekarang tinggal kita masukin angkanya. X terjauh sama dengan 6,5 kuadrat dikali 2 kali 12 per 13, sin betanya 12 per 13, dikali cos betanya 5 per 13, dibagi 10, maka hasilnya adalah 3 meter. Latihan soal. Latihan soal nomor 1. Gauzy melemparkan sebuah benda dengan kecepatan awalnya 12 akar 2 meter per second dengan sudut 45 derajat terhadap bidang horizontal. Berapakah kecepatan bola tersebut setelah 1 detik? Latihan soal nomor 2. Randy sedang bermain sepak bola dan akan menendang bola tersebut agar masuk ke gawang yang letaknya 225 meter dari Randy. Bila Randy menendang dengan sudut 45 derajat terhadap bidang horizontal, maka berapakah kecepatan awal yang harus diberikan oleh Randy dan berapakah waktu yang dibutuhkan untuk sampai ke gawang? Alhamdulillahirrahmanirrahim, untuk materi gerak parabola sudah selesai. Jangan lupa kerjakan latihannya di buku tugas kalian, ditulis soalnya, dan ditulis nama dan kelas beserta tanda tangan orang tua kalian bila kalian telah selesai mengerjakan tugasnya. Dan juga kalian catat materi di video ini di buku catatan kalian, dan kemudian kumpulkan di Google Classroom masing-masing. Terima kasih telah menonton video ini, semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.